Di situ kita akan diskusi bagaimana pentingnya diskusi dengan anak. Bagaimana kita dekat dengan anak. Jangan cuek dengan anak ibu, karena biasa anak itu tidak mau tinggal di rumah karena dia merasa bosan, tidak ada apa-apa. Kalau misalkan orang tua aktif atau sering sharing, bahkan itu bisa membuat anak dari segi psikolog itu bisa membuat anak betah di rumah. Jadi tidak keluyuran ke sana sini, terjerumus ke lingkungan yang tidak baik seperti itu. Mungkin ya, jadi pernikahan anak adalah segala pernikahan yang mana di salah satu antara calon pengantin berusia apakah dia laki-lakinya atau perempuannya berumur 18 tahun. Ya. Jadi karena pernikahan anak dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap perlindungan anak, ya. Perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adalah kehamilan di luar nikah. Itu yang pertama, karena hamil di luar nikah sehingga terjadilah pernikahan anak. Kenapa? Karena masyarakat kita di Kabupaten Bone ini, ketika ada anak yang melakukan hubungan beresiko sampai hamil, maka langsung dinikahkan. Ya, padahal sebenarnya seorang ibu hamil itu tidak boleh dinikahkan, ya. Tapi karena masyarakat kita di Bone ini menganggap merasa malu kalau anaknya dinikahkan, anaknya hamil lantas tidak dinikahkan. Padahal di dalam syariat Islam itu wanita yang sedang hamil itu tidak boleh sebenarnya dinikahkan. Nah, ini yang perlu diluruskan di masyarakat, ya. Perlu diluruskan di masyarakat bahwa kalau hamil itu orang tidak boleh dinikahkan. Itu menurut syariat Islam. Yang terjadi di lingkungan kita itu justru hamil cepat-cepat dinikahkan. Oleh karena itu berikan pemahaman kepada anak-anak, jangan sampai mereka melakukan hubungan beresiko. Harapannya pemahaman dan regulasi itu berbanding lurus, ya. Jadi kita pahami bahwa ada dampak-dampak yang akan dialami seorang anak ketika melakukan perkawinan anak, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan. Nah, itu. Nah, kemudian dibarengi dengan regulasi. Secara regulasi, mulai dari nasional, provinsi, walaupun di kabupaten itu masih digodok, tapi harapannya itu bisa dilakukan di desa karena ada payungnya, sudah ada payungnya. Karena kalau misalkan informasi ini tidak sampai, biasanya orang-orang yang melakukan karena orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu dan tidak paham apa yang akan dialami ketika misalkan menikahkan anaknya di bawah usia. Begitu. Nah, jadi penting kita sampaikan informasi ini sebenarnya. Informasi ini kepada masyarakat yang lain. Nah, mungkin hal-hal yang terjadi di luar sana masih ada yang menginginkan menikah. Kemungkinan besar misalkan mereka karena tidak tahu terkait dengan informasi ini. Bayangkan kalau misalkan seluruh masyarakat desa Lenajangale sudah mengetahui informasi ini. Berapa banyak orang yang mengetahui dan ketika misalkan ini menikahkan anaknya, berapa banyak orang yang akan menanggapinya. Kan seperti itu. Ya. Pasti akan bertanya, kenapa kita menikahkan padahal sudah ada peraturannya, kan begitu. Berapa banyak